Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Mujahidin Banyuanyar Surakarta Solo Provinsi Jawa Tengah, panitia penyelenggara tablik akbar, dalam hal ini Gosam Dakwah Solo Jawa Tengah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada siang menjelang sore ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita semua datang di rumah Allah ini, menghadiri pengajian pada siang hari ini, semata-mata untuk mencari ridha, ampun dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari kemarin malam tiba pulang dari Pontianak, kemudian ceramah di kota Jakarta zuhur, malamnya lagi ceramah di Karawang, dan melanjutkan perjalanan baru tiba saat ini. 5 menit yang lalu saya baru datang. Saya mengendarai kendaraan dari rumah, dari Jakarta menuju ke Solo bersama istri dan anak, bersama istri dan my bodyguard. Ada bodyguard saya di mobil. Bodyguard saya itu namanya Muhammad Ibnu Syawal. Umurnya dilahirkan pada tanggal 14 Juli tahun 2017 miladiah. Jadi bodyguard saya itu baru umur 2 tahun lebih.
keliling Indonesia. Dia yang menjadi bodyguard saya. Dia yang jaga saya kemana-mana. Satu waktu ada panitia tanya, "Ustadz, mana sopirnya? Mana pengawalnya?" Saya bilang, "Pengawal saya lagi tidur." "Loh, pengawal kok tidur?" "Iya." "Intip di dalam mobil mana?" "Ada yang tidur di bangku tengah itu, kursi jok tengah." "Panggil saja." "Nggak ada, cuma ada anak kecil yang tidur." "Ya itulah bodyguard saya, my bodyguard." Jadi kemana-mana saya itu yang kawal. 13 tahun lamanya berkeliling Indonesia untuk menyiarkan Islam, menceritakan, mengisahkan bahwa agama Islam itulah agama yang paling benar. Agama Islam itulah adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam bukan agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, "Wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agamamu." Jadi Rasulullah bukan datang membawa Islam, beliau datang menyempurnakan Islam. Karena agama Islam itu sudah ada sejak diutusnya 123.999 nabi. Karena jumlah nabi di dalam Islam itu ada 124.000. Dari 124.000 nabi ada 25 rasul, termasuk di dalamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 123.999 nabi, tak satu pun nabi yang berhasil membawa menegakkan Islam. Perhatikan baik-baik. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal membawa iman tauhid agama Islam. Lalu datang nabi yang terakhir pada abad yang ke-6, berasal dari Semit Selatan. Ada dua semit, ada dua rumpun semit, semit timur, semit selatan. Semit timur ini adalah orang-orang Yahudi, semit selatan ini liga Arab. Nabi yang dari Arab, nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekasnya? Di dalam Al-Quran begitu jelas. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa sudah menyampaikan ribuan tahun sebelumnya. Jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah memberitakan akan datang Ahmad bin Abdullah, mimba ismuhu Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff itu ayat yang ke-6 jelas sekali. Di mana tempatnya Nabi Isa mengatakan akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Isa baru dilahirkan, umurnya baru 8 hari, bukan 8 tahun, bukan 8 bulan. Umur Nabi Isa baru 8 hari. Ketika Nabi Isa disunat, beliau mengatakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ini dalam adat istiadat orang Yahudi, anak yang dilahirkan berumur 8 hari harus
disunat. Makanya Yesus anggaplah Isa. Yesus yang dituhankan oleh Kristen anggaplah Isa. Sekali lagi, Yesus anggaplah Isa. Karena Isa belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti bukan Isa. Tapi anggaplah Yesus adalah Isa. Karena di dalam studi antropologi budaya, di dalam studi antropos untuk memahami struktur daripada organ fisik manusia, harus menggunakan beberapa metode. Pertama, studi antropologi budaya. Dari mana nama Isa berasal? Dari mana nama Yesus berasal? Dulu kita di Indonesia ada satu peristiwa yang menggemparkan publik. Ada orang yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Betul? Ada itu tahun 2008 kalau tidak salah. Ada yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Publik sempat percaya, ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Lalu diadakan metodologi penelitian secara historik. No history, no truths. Karena tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Sejarah selalu menyimpan peran dalam konsekuensi umur, usia. Begitu ditelusuri, ternyata dia bukanlah pahlawan Supriyadi. Apa metodologi yang dipakai oleh ahli? Melihat background, latar belakang, dan jejak antropos usia yang melekat pada si orang yang mengaku tadi. Sampai disinilah pengetahuan kita tentang Isa. Kira-kira adakah orang yang mampu menyerupai? Adakah seseorang yang mampu mengatakan bahwa dirinya adalah Isa Al-Masih? Lalu kemudian sejarahnya dirubah. Kitab suci dipaksakan. Kitab suci dipaksakan. Teori dipaksakan. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya. Innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu, bahwa Isa Al-Masih atau Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus, siapapun namanya, kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat
lalu mereka mengaku pengikut Yesus. Ini jadi bingung, orang Islam pun ikut-ikutan. Ada yang mengatakan kitab Kristen Injil, ada juga yang mengatakan Isa adalah Yesus. Ini sudah melekat dalam pemikiran umat Islam juga. Padahal tidak sah iman Islam kita kalau kita tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabi Nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil.